Jadi ciri kalau kamu nyium bau busuk itu tandanya di area ini banyak dihuni bangsa siluman. Kan ada orang kan, bener manusia tapi apa bukan, tapi dia masuk lagi, dia pakai baju kemeja tapi nggak ada kepala. Ini ada rambut apa Ki? Itu rambut bukan sih? Iya. Ini rambut nggak Ya, sih? betul. Dan memang ini tuh bukan rambut palsu ya, seperti rambut Iya rambut asli total. dan tua banget kayaknya. Iya. Ya seperti sorry rambut nenek-nenek. Nenek-nenek. Oke, mulai masuk. Oke, ini energi kuat banget. Astagfirullahaladzim. Aja komunikasi, ya. Kamu nggak usah takut. Assalamualaikum. Kamu mau perang sama saya? Enggak. Tidak, kita baik. Kamu mau minta apa? Saya minta nyawa orang Nyawa. Tetap mau nyawa. untuk mati di sini. Menyisir kota Bekasi, Jawa Barat, tim penelusuran ganjil misteri dihadapkan pada suasana dilema. Ingin melanjutkan penelusuran, tapi banyak sosok gaib yang berusaha menggoda. Dan nyatanya benar. Begitu penjelajahan dilakukan dari sudut ke sudut lainnya, terasa banyak entitas gaib yang saling berbenturan. Ki Reman Sancang yang memandu penelusuran bahkan langsung berhadapan dengan sosok gaib yang sangat kuat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya setelah Ki Reman dirasuki oleh sosok-sosok jahat? Benarkah ada sosok gaib yang berusaha menantang Ki Reman saat masuk ke Raga Ki Demang Sewu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ada ancaman maut. Hati-hati. Tim penelusuran ganjil misteri yang dipandu Ki Reman Sancang langsung dihadang oleh suasana gaib yang tidak biasa saat memasuki ruangan demi ruangan di gedung terbengkalai. Berada di kawasan Bekasi yang sedang bergerak maju, keberadaan gedung kosong dan terbengkalai itu memberi pemandangan mengerikan. Nah, saat Ki Reman dan tim penelusuran ganjil misteri mulai memasuki area angker itu, suasana mendadak bergejolak. Pemirsa ganjil misteri, jadi saat ini saya dengan Mbak Ayu sudah memasuki tepat di ruangan di mana kita harus memasuki ruangan tersebut. Dan ini salah satu gerbang pintu kita memasuki tepat bangunan angker ini. Ini Ya. bekas apa ya? Jadi kalau saya telisik secara sejarah dari masyarakat sekitar, memang ini tuh tadinya bekas klinik. Oke. Klinik yang memang dibangun, cuman karena perizinan untuk masalah internalnya, jadi akhirnya nggak Jadi terbengkalai. terbengkalai. Dan ini sudah 20 tahun terbengkalai. Oh. Ya, jangan kan 20 tahun, jadi kayak Tapi udah pernah beroperasi klinik? belum, baru dibangun aja, udah jadi. Cuman karena perizinannya masih yang nggak diizinin mungkin ya, jadi akhirnya terbengkalai ya. Jadi memang sampai sini pun saya sudah merasakan energi yang sangat luar biasa ya. Luar biasa, dan mereka hadir menyambut kedatangan kita semua. Baru beberapa langkah memasuki area gedung terbengkalai, tapi sudah ada intimidasi dari para penghuni gaib. Ayu yang menemani Ki Reman merasakan ada yang tidak beres sedang terjadi. Dengan terus terang, Ayu merasakan banyak hal misterius di ruangan itu, termasuk bau busuk yang mendadak datang. Jadi ciri kalau kamu nyium bau busuk itu tandanya di area ini banyak dihuni bangsa siluman.
bau busuk, bau anyir ya. Tapi saya penasaran Mbak Ayu, saya pengen memasuki ke area sini ya. Ini terlihat sangat pojok sekali. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan di sini bangunannya memang seperti 60% jadilah ya. Maksudnya memang sudah terbangun kokoh. Ya. Terbangun kokoh. Belum rapih ya, belum selesai. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi memang gini yuk, masyarakat tuh banyak di sini tuh yang bercerita bahwasannya ngebul sendiri. Oke. Oke, aman bro ya. Cut dulu cut. Kameranya kenapa? Ngeblur. Kiprol. Aman? Ya. Aman ya. Masuk lebih ke dalam, suasana semakin menekan. Ayu yang mempunyai karakter tulang wangi langsung bisa merasakan ada entitas gaib yang menjadi penghuni gedung terbengkalai itu. Sudah sejak dari depan gedung, Ayu melihat sosok misterius yang sangat menyeramkan. Seorang laki-laki yang berjalan tanpa kepala. Sampai sini apa? Mbak Ayu ngerasain apa sih? Saya ngerasain gelisah tapi tenang aja. Tadi kan tangan saya dingin ya. Ini udah nggak dingin lagi. Udah nggak dingin, iya. Cuman saya rasa hawanya panas saja. Panas. Udah gitu terasa bau-bau yang tadi saya bilang. Bau anyir ya, busuk. Busuk. Cuman udah ini. Cuman tadi saya maaf ya Ki. Saya kayak ada ngeliat orang jongkok tadi. Orang jongkok? Iya. Di mana? Tadi di situ di depan. Oh. Iya, waktu kita mau masuk, Iya. ya di depannya itu kan ada kan dekat pohon pisang. Dia jongkok. Nah, saya merinding. Tapi ada sana. Iya. Terus kan itu ada angkot ya. Saya lihat ke belakang kan tadi yang kita sapa pemirsa ganjil. Saya lihat ke belakang kan masih ada dia. Masih ada. Terus datang ke sini kan udah nggak ada. Iya. Waktu yang masuk ke dalam itu kan ada angkot ya. Kan ada orang kan. Bener manusia tapi apa bukan, tapi dia masuk lagi. Angkotnya itu kan orangnya udah berhentiin. Kan udah jalan duluan. Nah, dia pakai baju kemeja tapi nggak ada kepala. Tadi dia bener manusia. Orangnya tuh kurus tinggi, pakai kemeja coklat sama celana jeans. Masa tukang angkot rapi banget. Iya, bener, tapi nggak ada kepalanya. Dia merinding. Masih di lantai dasar, suasana mendadak sesak karena ada banyak makhluk halus yang berusaha menjalin komunikasi. Kireman sebenarnya berkali-kali ingin meninggalkan tempat itu untuk kemudian beralih ke sisi yang lain, tapi selalu saja ada kekuatan yang berusaha menahannya. Berpuluh tahun menjadi praktisi dunia gaib, Kireman melihat ada banyak makhluk halus yang sedang bersiap mewujudkan diri, menampakkan wujud aslinya. Astagfirullahaladzim, kaget. Oke, teman-teman, jadi banyak sekali penampakan yang memang secara mata batin tidak terduga ya. Saya sih pengen langsung naik ke lantai 2, cuman kayak penasaran gitu nih Mbak Ayu. Kita kemana? Ke area masih ini di area lantai 1 ya. Lantai 1. Ya. Ini apa ya? Oke. Oh, ini dari sini. Oke ya. Jadi sampai di sini itu ditutup. Ya. Jadi kalau melihat ke bangunan atas sih lubang ini ya. Iya, lubang. Ini entah nih. Ya, lalai. Iya, itu apa tuh? Kelelawar. Ya. Kelelawar. Jadi tanda suatu ruangan bangunan tua ada keluar, itu artinya ada bangsa siluman yang mendiami gitu tempat ya? tersebut. Iya. Itu makanya kalau kayak ciri-ciri orang yang kena guna-guna santet itu kalau menjelang malam, maghrib, subuh, malam, tiba-tiba ada keluar masuk, itu tanda rumah kita itu lagi diguna-guna. Lantas apa yang terjadi saat tiba-tiba tubuh Kireman dirasuki sosok gaib? Benarkah yang meminjam raganya untuk berkomunikasi adalah makhluk halus berlumuran darah? Sesungguhnya, sosok apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Memasuki ruangan lain, ada yang membuat kaget. Sebelum Kireman membawa tim penelusuran naik ke lantai 2, ada yang mencoba menahannya. Sebab mendadak ada cahaya misterius yang berkelebat kemudian menghilang. Kireman berusaha mendeteksi, tapi hanya merasakan ada mustika yang sesungguhnya mudah ditarik. Namun, ia memilih membiarkan mustika itu tetap berada di tempatnya. Oke. Sini Ki. Tadi tuh kupur kali ini yang anak itu ada. Sini Ki, itu. Oke. Ada apa? Nyala-nyala, aku pikir ada orang di dalam Oh iya. center. Sini nih. Sini. Sini nih. Itu ada nih. Oke. Kupur kali ini gitu ya. Ya. Nyala gitu Ki. Ya memang Harus kita Ki. Emang iya? Saya juga tarik situ. Enggak, nyala-nyala, aku pikir ada orang dalam tadi Bang. Main ini, apa tuh main handphone habis flash. Di sini lagi ya. ya. Iya kan? Putih. Iya benar Ki. Memang kalau kita melihat ya di ruangan ini memang secara simbolis sebuah gambar atau lukisan itu akan mempengaruhi suatu tempat. Iya. Makanya mungkin ini orang yang menggambar seperti ular ya. Nah, dari gambar ini membuat resonansi makhluk-makhluk gaib berkumpul di sini. Termasuk yang tadi dilihat teman-teman ya, seperti cahaya putih yang bersinar. Itu merupakan salah satu mustika yang memang ada di area sini. Karena mereka merasa tertarik karena ada sosoknya gambar ini. Gitu. Nah, tapi memang sosok ini tuh aman lah ya, nggak mengganggu. Cuman eksistensinya cukup tinggi. Setelah urusan cahaya misterius belum terselesaikan, justru datang masalah baru. Ayu yang juga punya kepekaan batin tiba-tiba melihat banyak potongan rambut. Kireman berusaha mendeteksi dan memperoleh gambaran bahwa rambut itu sudah berusia sangat tua, sehingga diduga milik sosok nenek-nenek. Ini ada rambut apa, Ki? Itu rambut bukan sih? Iya. Ini rambut nggak Iya, sih? betul. Ini ada tempat orang buat ini nggak? Oke, teman-teman ya. Ini ada orang tempat buat ini nggak sih? Jadi- Potong rambut ya? Apa dia ada tempat? Tadi nggak ada loh, saya masuk. Hah? Saya masuk nggak ada itu rambut. Nggak ada? Ada ya. Ada. Baru ya? Ini saya yang lihat loh. Jadi teman-teman ya, jadi kita tiba-tiba menemukan salah satu rambut ya. Dan memang ini tuh bukan rambut palsu ya, seperti rambut Iya, rambut orang asli dipotong. dan tua banget kayaknya. Iya. Ya, seperti rambut nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya. Ini menandakan bahwasanya memang mereka menunjukkan eksistensi kepada kita, Mbak Ayu. Iya, gue merinding. Iya merinding. Jadi dia merasa bahwasannya aku di sini. Iya. Aku ada di sini. Oke. Oke. Tuh. Enggak, gua masih penasaran itu tadi kayak kucing gitu lagi, putih. Oke. Udah nggak ada. Kita datangnya nggak ada, Bang. Tidak ada Pak. Tadi pas lagi ngomong, bos, saya lihat apaan tuh, betul ada orang dalam. Nggak ada. Oke. Jadi memang itu salah satu penampakan dari mustika yang ada di sini. Cuman memang titik dia tuh bukan di sini, Bro. Titik dia tuh di atas sebenarnya. Cuman karena ingin memperlihatkan eksistensi mereka, mereka ada gitu kan, nggak sabar. Pengen kita tuh naik ke atas gitu. Iya. Karena energi powernya itu ada di atas, Bro. Ketegangan segera datang tanpa pernah bisa diredakan. Setelah tim penelusuran ganjil misteri naik ke lantai 2, suasana berubah menjadi tidak menentu. Ada ketegangan, tapi juga membuat merinding. Belum sempat melakukan apa-apa, Kireman Sancang sudah menghadapi kekuatan yang sangat besar. Sebagai seorang ahli supranatural, Kireman berusaha mengosongkan dirinya sehingga mudah dirasuki oleh sosok gaib yang ingin berinteraksi. Dan dalam beberapa detik saja langsung bisa diketahui bahwa sosok itu adalah perempuan yang kesakitan karena tubuhnya penuh darah. Kidemang mana Kidemang? Kidemang! Kidemang. Kidemang, sini jangan Kidemang! Nenek Kidemang nih, ini datang tuh. Bantuin Kidemang. Kidemang, bantuin Kidemang. Dia kenapa? Itu bagus. Ini kuat, yang kuat orangnya. Jadi kita lagi di atas, pemirsa.
Kita lagi, Ki, apa yang dirasain, Ki? Di sini auranya gimana? Terasa panas ya? Tapi dia nggak ganggu kan ya? Mereka Kiri bang, coba. Kiri bang, Ki Demang, tes. Kiri bang, coba Ki. Ki Demang coba tanya-tanya ngobrol. Mikir kasih kiri bang. Ini Ki. Dari mana ini? Hah? Kenapa masuk ke badan ini? Hah? Kenapa ini kenapa? Hah? Oh, keluar. Oh, ini Wah. tempatnya. Oh, Ini sini. tempatnya. Ini tempat apa ini? Tempat apa ini? Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan di sini? Tempat apa ini? Hah? Darah. Oh, darah. Itu bekas ada. Darah. Bekas tragedi apa di situ? Kamu lihat darah. Darah siapa? Udah keluar. Kiri bang, ini sosok apa kiri bang yang masuk ke kiraman? Ini sosok perempuan ini yang masuk. Hawa metafisika seperti mengepung ruangan yang menjadi bagian dari gedung kosong itu. Kireman Sancang baru saja dirasuki oleh makhluk yang menakutkan, yakni sosok perempuan dengan tubuh berlumuran darah. Memang, Kireman tidak sempat menggali lebih dalam keinginan sosok perempuan itu. aku nggak tahu ya, tetapi memang tadi tiba-tiba ada sosok wanita, Heeh. itu cantik, Heeh. cuma memang berlumuran darah. Heeh. Dan dia itu memberitahu ini tempat kejadian aku tuh di sini. Oh, berarti dia dibunuh. Aku nggak tahu ya, tetapi melihat dari gambaran yang aku rasakan, Heeh. ini semua kayak dibunuh. Dibunuh ya. Iya. Dibunuh Cuman di mungkin sepertinya warga di sini tuh kayak nggak ada yang tahu, Oh, gitu ya. Jadi mungkin bercak-bercak darahnya aja, cuman mungkin mayatnya dibuang. dibuang entah kemana ya. Cuman memang melihat resonansi energi yang saya rasakan dan merasuki ke saya, Iya, mungkin 20 tahun yang lalu. saya mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin ini seperti orang yang pernah dibunuh. Ini tangan saya dipegang. Berat. Iya, ya Allah, aku nggak ganggu lah. Haula wala quwata illa billah. Bismillah, jangan ganggu aku ya. Oke. Ini nggak main-main pemirsa, ini serius nyata, aku nggak bohong. Ini kayak ditimpa besi ya tangan aku sekarang. Ini berlumuran darah di sini ya? Iya, di Ini sini. lokasinya ya. Lokasi Sepertinya dia memang terbunuh lokasi ya. terbunuh itu di sini, gitu kan. Terus dia meminta tolong. Tetapi memang secara logika bangunan yang sampai 20 tahun terbengkalai kan pasti kan disalahgunakan lah tempat ini oleh orang-orang yang mungkin mabuk, judi, gitu, atau bahkan melakukan ritual-ritual tertentu yang melanggar, Iya. gitu. Karena memang menurut masyarakat tempat ini pun pernah dihuni bahkan oleh anak-anak berandalan lah ya, Iya. yang itu yang image-nya negatif gitu. Tapi seperti apa suasana tegang saat sosok yang masuk ke Raga Ki Demang mulai agresif dan menantang Kireman? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak menunggu jeda atau istirahat, meski baru saja kemasukan sosok perempuan berlumuran darah, Kireman sudah langsung berhadapan dengan sosok lain yang kini memasuki Raga Ki Demang Sewu.
Mediumisasi sengaja dilakukan karena Kireman mengetahui ada sosok gaib yang sejak tadi berusaha memprovokasi. Dan benar, begitu sosok itu merasuki raga Ki Demang, yang segera terjadi adalah ketegangan. Sekarang kita lihat ya, di sini ada Ki Demang Sewu dan Ki Lodaya, di mana Ki Lodaya akan berusaha memasuki sosok astral yang ada di bangunan tua ini. Ya, kita perhatikan ya. Ini luar biasa energinya, kuat banget ini. Jadi sepertinya sosok yang sangat kuat yang dipanggil di sini. Oke, mulai masuk. Oke, ini energi kuat banget. Astagfirullahaladzim. Oke, ya. Coba Mbak Ayu, coba aja komunikasi. Ya. Kamu nggak usah takut. Assalamualaikum. Ini dari mana? Maju. Aja jangan apa-apa. Kita cuma mau tanya, sering ganggu atau gimana di sini, Ki? Ini dengan siapa? Kamu harus tahu siapa sih. Nggak usah takut. Siapa kamu? Kami dari penelusuran tim ganjil. Ini kan sudah lama bangunannya. Kamu jangan mengganggu anak kuasanya di sini. Dia udah berapa lama? Udah berapa lama di sini? Kamu yang sering ganggu kah kecelakaan di depan? Kamu rajanya? Oh, Namanya siapa? mau apa kamu? Mau nanya aja. Kan Kita mau kita mau silaturahmi. silaturahmi. Gak ada niat buruk. Nggak ada niat buruk, kita nggak ganggu, kita cuma mau bertanya. Ini kan bangunan sudah lama. Jadi ini kita dari Ganjil Misteri, kita mau menanyakan. Kamu mau perang sama saya? Enggak. Tidak, Ada kita apa? baik-baik. Kita cuma silaturahim. Kami ingin tahu kamu ini siapa. Iya. Kamu udah berapa lama? Apakah kamu sering ganggu bikin kecelakaan di depan? Setelah sosok gaib masuk ke raga Ki Demang Sewu, suasana mendadak panas. Panas bukan karena hawa yang pengap di gedung tersebut, melainkan ulah makhluk halus yang merasuki Ki Demang. Ketegangan juga semakin nyata karena sosok itu ternyata menunjukkan sisi-sisi agresifnya sampai menantang Kireman dan Ki Lodaya. Sebagai praktisi spiritual, Kireman paham bahwa sosok yang ada di tubuh Ki Demang bukan tandingan yang seimbang. Soalnya, dari auranya terasa sangat ringan. Hanya nyalinya yang kelewat besar sehingga terus menantang, padahal sesungguhnya kekuatan supranaturalnya tidak terlalu berbahaya. Terus apa urusan kalian? Ya tentunya urusan kita. Biar jangan ganggu lagi. Biar kamu jangan ganggu sampai memakan korban lagi. Itu kan Kasian. tetap kasihan. Iya. Kamu yang memberikan apa untuk saya? Yalah, yang nggak ada hak buat kamu untuk meminta sesuatu dari kita. Segala sesuatunya harus ada yang disiapkan di sini. Kamu minta apa? Minta apa? Saya minta nyawa orang Nyawa. Tetap mau nyawa. untuk mati di sini. Lalu kamu mau sampai kapan seperti ini? Selamanya saya akan di sini. Kita bisa loh musnahin kamu di sini Coba. dengan Ki Lodaya, ada Ki Coba. Lodaya, ada saya. Bisa. Dan teman-teman praktisi di belakang kamera ini banyak loh. Kamu nggak takut emang? Saya tidak takut sama kalian. Ya. Jadi Mbak Ayu ini sosok negatif yang sangat kekeh, bandel. Padahal kalau kita lawan nih, ini akan gampang jatuh banget gitu. Ya, tapi ini sorry, ecek-ecek lah, jin ecek-ecek. ini tadi Ayu kan di sini berdiri, terasa nggak sih kayak Ya. ada geduk-geduk gitu Ini- kayak? itu aura dia. Oh gitu. Aura dia. Jadi tuh kayak ada deg kayak mau gempa gitu. Ah iya kayak gempa pemirsa. Kalau- Dan ini sekarang Ayu udah keringat tapi nggak dingin. Kalau Coba. orang awam Kayak tuh, kayak panas tapi dia nggak keluar panasnya gitu. kalau orang awam tuh kalau kedatangan ini udah pasti gemper gitu. Oh. Cuma sayang kali ini kamu salah orang. Yang datang kali ini itu teman-teman praktisi untuk menetralkan kamu. Kita nggak musir. Ya biar Nggak musir kamu di sini nggak.
Kita hanya minta, tolong jangan ganggu masyarakat. Tolong jangan ganggu pengendara yang lewat. Ya, kamu itu udah banyak makan korban loh. Iya, kasihan. 15 kecelakaan, 15 korban yang meninggal di area jalanan ini. Orang Ya tentu urusan kita sebagai praktisi. Terus mau apa kalian sekarang? Dia mau ngebenerin kamu, lurusin kamu. jangan ganggu lagi orang di jalan. Kalau kamu masih pengen di sini. Ya, anak buah kamu aja di sini udah pada tunduk, udah pada takut dengan kedatangan kita. Kamu itu terlalu sombong. Ini gimana Mbak Ayu? Sikat. Pertarungan yang sangat keras terjadi dengan sosok yang masuk ke raga Ki Demang Sewu. Tapi Ki Lodaya bukan orang sembarangan, sehingga mampu menandingi kekuatan besar makhluk halus yang meminjam raga Ki Demang. Dan pertarungan berakhir dengan tumbangnya entitas gaib yang sejak tadi seperti ingin murka dengan menantang semua anggota tim penelusuran ganjil misteri. Tapi saya melihat memang kemampuan ini tuh nggak sekuat yang dia. Tapi dia masuk, batuk aku berkurang. Iya, Sebelum dia masuk aku batuk terus. Kenapa gitu, Ki? iya itu resonansi energi dari. Oke. Baik. Udah, ayo. Kita akan siapin darah. Kamu mau darah siap tunjuk manusia yang ada di sini kamu tunjuk. Kalau kamu bisa kalahin Ki Lodaya. Nggak perlu kalahin, kamu sentuh dia, kamu bisa sentuh dia, aku tumbalin salah satu dari mereka. Bahkan aku siap jadi tumbal di sini. Kalau kamu bisa nyentuh dia. Cek. Coba. Baru terasa ada angin ya, Ki. Terus aku tadi sebelum apa mual. Coba gimana Ki Lodaya? Masih Masih aja. Masih sanggup? Ih, tangan aku sakit lagi. Ini sini. Oke. Aman Ki ya, aman. Aman, Ki. Ki Demang. Oke, istighfar. Oke. Siap. Jadi itulah teman-teman ganjil misteri ya. Kesombongan sosok makhluk negatif yang tadi nggak sebesar kekuatannya. Ternyata buat nyerang Ki Lodaya aja dia nggak mampu. Di sini tadi aku ngerasanya kan mual. Kenapa itu? Mual karena Iya, tadi kamu mual. energinya tuh keras banget, jadi aku mual. Nah terus aku kepanasan kan, tiba-tiba dia udah gimana tadi ke tembok, baru ada angin, udah mualnya hilang. Memang energinya kuat, ini memang real ya, ini tidak ada gimmick. Memang setelah kita telusuri, makhluk sosok astral Genduro yang tadi yang sempat memasuki mediator itulah yang sangat mendominasi negatif dan mengganggu. Tetapi keangkuhan dan kesombongannya tidak menggambarkan kekuatan yang sesungguhnya. Buktinya setelah kita tantang untuk melakukan penyerahan kepada anggota kita, Bupati Indonesia, faktanya dia tidak bisa mengalahkan. Ya, akhirnya menyerah ya. Mudah-mudahan dengan dia menyerah pada saat kita melakukan penyerangan tadi, itu dia tidak lagi mengganggu masyarakat ada di sini. Memang, sudah sejak lama bangunan itu disebut angker oleh masyarakat di sekitarnya. Banyak peristiwa gaib yang terjadi di sana. Seorang petugas keamanan di dekat gedung tersebut
mengaku sering diganggu oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Bang Mario yang tiap malam berjaga di perumahan samping gedung kosong itu bahkan pernah ditemui oleh sosok tinggi besar yang sering disebut genderuwo. Kalau lagi saya jaga, kalau malam Jumat itu dari atas itu suka ganggu Pak. Dari bagelin batu pos saya. Oh, jam berapa tuh kira-kira di gedung? Sekitar jam 1-an Pak. Jam 1 malam. Ya, Oh, abang jaga di gedung ini? saya jaga di rumah nih pos. Oh, perumahan di pos. Ya, Oh, sosok apa bang yang abang pernah ditampakin? genderuwo Pak. Udah tinggi orangnya. Di depan abang dilihatin gitu? Iya. Oh, Udah gitu pas saya lihat dia langsung hilang, yang ada cewek doang Pak. berubah jadi cewek apa gimana? 2 jadi cewek, baju merah, Oh, sama anak kecil. Bangunan kosong, terbengkalai, serta dibiarkan rusak merupakan sarang makhluk halus. Dan itulah yang terjadi pada bangunan yang dulu pernah digunakan sebagai klinik. Namun, sudah 20 tahun tempat itu dibiarkan begitu saja sehingga diambil alih oleh sekumpulan lelembut yang sering mengganggu warga di sekitarnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda